Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kami memulai materi, di sini kami mau memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Elisa. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dua teman saya. Halo, aku Maisela. Halo, perkenalkan nama aku Najwa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi teori belajar behaviorisme menurut Bruce Frederick Skinner dan juga perbedaan antara teori belajar menurut Bruce Frederick Skinner dengan teori belajar menurut Rondick. Ditonton sampai akhir ya teman-teman. Hai teman-teman, adakah yang tahu apa sih konsep dari teori behaviorisme menurut Bruce Frederick Skinner? Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme itu sendiri. Teori behaviorisme merupakan suatu teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pemeliharaan, dan membentuk perilaku manusia. Inti dari teori behaviorisme menurut Bruce Frederick Skinner merupakan pengkondisian operan atau conditioning operan. Sedangkan pengkondisioning operan sendiri merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku. Itu akan diulangi. Bruce Frederick Skinner ada dua prinsip umum dalam conditioning operan, yaitu setiap respon yang diikuti oleh rewards akan cenderung diulangi, dan yang kedua, rewards yang merupakan stimuli penguatan akan meningkatkan kecepatan terjadinya respon dan perilaku akan cenderung diulangi. Menurut Bruce Frederick Skinner, unsur yang terpenting dalam suatu pembelajaran adalah adanya penguatan dan juga hukuman. Penguatan itu sendiri merupakan suatu konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi, dan sebaliknya, hukuman merupakan suatu konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Menurut Bruce Frederick Skinner, penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan juga penguatan negatif. Penguatan positif merupakan suatu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, perilaku, dan juga penghargaan. Sedangkan pada penguatan negatif merupakan suatu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, dan menunjukkan perilaku tidak senang. Dari belajar Skinner. Di samping itu pula, dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya, 1. Law of operant conditioning, yaitu jika timbul perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. 2. Law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning tidak diiringi simulasi penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. C. Aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Kemudian, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Lalu, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shaping. Kemudian, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Melaksanakan mystery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena tiap anak berbeda-beda iramanya, sehingga
naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Tugas guru berat, administrasi kompleks. Percobaan teori. Dalam laboratorium Skinner, memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner box yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar tikus yang berusaha keluar untuk mencari makanan. Selam tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol. Makanan akan keluar. Secara terjadwal, diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut dengan shaping. Teori belajar dan aplikasi belajar menurut Thorndike. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus yaitu S dan juga respon yaitu R. Definisi teori belajar menurut Thorndike dikenal dengan sebutan connectionist. Slavin 2000. Hal ini terjadi karena menurut pandangan Thorndike bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret atau tidak konkret. Teori dari Thorndike dikenal pula dengan sebutan trial and error dalam menilai respon-respon yang terdapat bagi stimulus tertentu. Kemudian ciri-ciri belajar menurut Thorndike. Adapun beberapa ciri-ciri belajar menurut Thorndike yaitu yang pertama ada motif pendorong aktivitas, kemudian yang kedua ada berbagai respon terhadap sesuatu, yang ketiga ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan yang terakhir yaitu ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Hukum-hukum teori belajar menurut Thorndike. Thorndike mengemukakan bahwa asosiasi antara stimulus dan respons mengikuti hukum-hukum berikut, yaitu yang pertama hukum kesiapan, di mana semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, yaitu hukum latihan, di mana semakin sering suatu tingkah laku diulang, dilatih, ataupun digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Kemudian yang ketiga, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus, respons cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Beberapa penerapan teori belajar dari Thorndike. Yang pertama, guru harus tahu apa yang akan diajarkan, materi apa yang harus diberikan, respons apa yang diharapkan, kapan harus memberi hadiah atau membetulkan respon. Oleh karena itu, tujuan pendidikan harus dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, tujuan pendidikan harus masih dalam batas kemampuan belajar peserta didik dan terbagi dalam unit-unit sedemikian rupa sehingga guru dapat menerapkan menurut bermacam-macam situasi. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mengikuti pelajaran, proses belajar harus bertahap dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang keempat, dalam belajar motivasi tidak begitu penting karena yang terpenting adalah adanya respons yang benar terhadap stimulus. Yang kelima, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus diberi hadiah dan bila belum baik harus segera diperbaiki. Yang keenam, situasi belajar harus dibuat menyenangkan dan mirip dengan kehidupan dalam masyarakat. Yang ketujuh, materi pelajaran harus bermanfaat bagi peserta didik untuk kehidupan anak kelak setelah keluar dari sekolah. Dan yang terakhir, pelajaran yang sulit yang melebihi kemampuan anak tidak akan meningkatkan kemampuan penalarannya. Percobaan teori Thorndike.
Tondike atau yang biasa disebut trial and error, instrumental conditioning, dalam percobaannya, Tondike menggunakan seekor kucing. Dalam percobaan tersebut, Tondike membuat teori belajar yang disebut connectionism atau trial and error, karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan juga respon. Kemudian, ini adalah beberapa perbedaan teori Skinner dan juga Tondike. Yang pertama yaitu perbedaan menurut pengkondisian. Bahwa Skinner biasa disebut operant conditioning, sedangkan Tondike biasa disebut instrumental condition. Kemudian, perbedaan yang kedua menurut waktu. Skinner menggunakan tingkat respons sebagai variabel terikatnya, tetapi Tondike tertarik mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan binatang untuk melakukan tugas yang diperlukan untuk membebaskan diri dari kurungan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu reinforcement. Dari Skinner, boleh diberikan tetapi jangan berlebihan, kemudian hindari punishment. Sedangkan dari Tondike berada di akhir dan digunakan untuk menimbulkan perilaku. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu pengertian belajar. Menurut Skinner, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang harus dapat diukur, sedangkan menurut Tondike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.